Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dia dari PGSD 2B ingin menjelaskan tentang materi pecahan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pecahan, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari pecahan tersebut. Apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Contoh, satu potong pizza dari dua potong pizza dinyatakan sebagai pecahan. Bentuknya yaitu 1/2, 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Pecahan sederhana. Pecahan sederhana adalah pecahan yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya yaitu ada setengah, sepertiga, dan seperempat. Setengah yaitu 1 dari 2 bagian yang sama besar. Kemudian sepertiga yaitu 1 dari 3 bagian yang sama besar. Kemudian seperempat, 1 dari 4 bagian yang sama besar. Membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan digunakan 3 tanda, yaitu tanda lebih besar, tanda lebih kecil, dan tanda sama dengan. Tanda lebih besar digunakan jika nilai dari pecahan sebelah kiri lebih besar dari nilai pecahan sebelah kanan. Kemudian tanda lebih kecil digunakan jika nilai dari pecahan sebelah kiri lebih kecil dari nilai pecahan sebelah kanan. Kemudian tanda sama dengan digunakan jika nilai dari pecahan sebelah kiri sama dengan nilai dari pecahan sebelah kanan. Yaitu caranya dengan mengalihkan silang antara penyebut dan pembilang. Sebagai contoh yaitu 7/8 dan 5/6. Nah, tanda apa yang cocok untuk membandingkan? Yaitu 7 dikali dengan 6 sama dengan 42. Kemudian 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi, tanda yang cocok adalah lebih besar. Karena nilai dari 7/8 lebih besar dari nilai 5/6. Kemudian contoh lagi yaitu ada 2/3 dan 3/4. Tanda apa yang cocok? Penyelesaiannya yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi tanda yang cocok adalah lebih kecil. Karena nilai dari 2/3 lebih kecil dari nilai 3/4. Contoh lagi yaitu ada 2/3 dengan 4/6. Penyelesaiannya yaitu 2 dikali dengan 6 sama dengan 12. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi tanda yang cocok adalah tanda sama dengan. Karena nilai dari 2/3 sama dengan dari nilai 4/6. Konsep pecahan desimal dan persen. Konsep persepuluhan. Bila persepuluhan, di belakang koma hanya ada satu angka. Contoh yaitu 1/10 ke desimal jadi 0,1. Konsep perseratus. Bila perseratus, di belakang koma ada dua angka. Contoh yaitu 2/100 ke desimal jadi 0,02. Semua angka yang mempunyai persen berarti perseratus. Contoh, 37% sama dengan pecahan 37/100. Contoh lain, 40% sama dengan pecahan 40/100. Operasi pecahan, yaitu ada penjumlahan pecahan. Contoh berpenyebut sama. 1. 3/4 ditambah 4/4. 2. 3/9 ditambah 4/9. Contoh berpenyebut tidak sama yaitu 1. 2/4 ditambah 1/5. 2. 3/5 ditambah 2/10. Untuk penyelesaiannya, simak video berikut ya. Penyelesaian penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, caranya yaitu kita tinggal jumlahkan saja antara pembilang, karena penyebutnya sama jadi tetap.
3 ditambah 4 yaitu 7 per 4. Karena penyebutnya sama, jadi tetap. Contoh 2 yaitu 3 per 9 ditambah 4 per 9. Sama halnya tadi. Kita tinggal jumlahkan saja antara pembilang. 3 ditambah 4 yaitu 7 per 9. Untuk penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, yaitu kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. 4, 8, 12, 16, 20. 5, 10, 15, 20. KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. Selanjutnya, karena penyebutnya sudah diketahui, kita lanjut ke langkah berikut. 4 dikali dengan berapa sama dengan 20, yaitu dikali dengan 5. Oleh karena itu, pembilangnya kita kalikan pula dengan 5. 2 dikali dengan 5 sama dengan 10. 5 dikali berapa sama dengan 20? Yaitu dikali dengan 4. Oleh karena itu, pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. 1 dikali 4 yaitu 4. Kemudian ini kita tarik. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 10 ditambah 4 yaitu 14 per 20. Ini sudah benar, namun kita bisa sederhanakan, yaitu dengan dibagi 2. Masing-masing kita bagi 2. 14 dibagi 2 yaitu 7. 20 dibagi 2 yaitu 10. Hasilnya 7 per 10. Contoh kedua yaitu sama dengan cara contoh pertama, yaitu kita mencari KPK penyebutnya terlebih dahulu. 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, kita sudah menemukan KPK antara 5 dan 10, yaitu 10. Lanjut ke langkah berikutnya. Per 10. 5 dikali berapa sama dengan 10? Yaitu kita kalikan dengan 2. Oleh karena itu, pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 10 dikali berapa sama dengan 10? Yaitu kita kalikan dengan 1. Oleh karena itu, pembilang kita kalikan juga dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini kita tarik ke atas. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan antara pembilangnya saja. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 10. Ini sudah benar, namun masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan dibagi 2. 8 dibagi 2, yaitu 4. 10 juga kita bagi 2, yaitu 5. Jadi 4 per 5. Setelah penjumlahan pecahan, kita ke pengurangan pecahan. Contoh berpenyebut sama, yaitu ada 5 per 7 dikurangi 2 per 7.
Kemudian 4/5 dikurangi 3/5. Contoh berpenyebut tidak sama, yaitu 5/7 dikurangi 1/2. Yang kedua, ada 8/3 dikurangi 3/2. Untuk penyelesaiannya, simak video berikut. Penyelesaian pengurangan pecahan berpenyebut sama, yaitu sama dengan penjumlahan berpenyebut sama, yaitu kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 5 dikurangi 2 sama dengan 3/7. Penyebutnya tetap. Contoh kedua yaitu ada 4/5 dikurangi 3/5. 4 dikurangi 3 yaitu 1/5 karena penyebutnya tetap. Selanjutnya, pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, yaitu ada 5/7 dikurangi 1/2. Caranya yaitu kita kali silangkan. 5 dikali 2 yaitu 10. Karena ini dikurangi, jadi kita kurangi. Kemudian 1 dikali 7 yaitu 7. Nah, untuk penyebutnya kita kalikan dengan sama-sama penyebut. 7 dikali 2 yaitu 14. Nah, 10 dikurangi 7 sama dengan 3/14. Contoh kedua yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. Dikurangi 3 dikali 3 sama dengan 9. Untuk penyebutnya kita kalikan juga. 3 dikali 2 sama dengan 6. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Penyebutnya yaitu 6. Jadi hasilnya 7/6. Setelah pengurangan pecahan, kita ke perkalian pecahan. Contoh, 3/7 dikali 2/9. Contoh kedua, 2/3 dikali 5/6. Penyelesaiannya simak video berikut. Penyelesaian perkalian pecahan. Caranya yaitu kita tinggal mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. 7 dikali 9 sama dengan 63. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan dibagi 3. 6 dibagi 3 yaitu 2. Penyebutnya pula kita bagi dengan 3, yaitu 21. Hasilnya 2/21. Contoh selanjutnya yaitu 2/3 dikali 5/6. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 6 sama dengan 18. Ini masih kita bisa sederhanakan, yaitu dengan dibagi 2. 10 dibagi 2 yaitu 5. 18 dibagi 2 yaitu 9. Jadi hasilnya 5/9. Setelah perkalian pecahan, yaitu pembagian pecahan. Contoh, yang pertama ada 2/5 dibagi 2/9. Yang kedua ada 2/7 dibagi 4/5. Untuk penyelesaiannya, simak video berikut. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Penyelesaiannya yaitu caranya 2/5. Nah, pecahan ini kita balik.
Jadi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Karena ini dibalik, maka kita kali. 2 dikali 4 sama dengan 8 per 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi hasilnya 8 per 15. Contoh berikutnya yaitu 2 per 7 dibagi dengan 4 per 5. Ini kita kali karena ini kita balik. 2 dikali 5 sama dengan 10. 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, ini bisa kita sederhanakan yaitu dengan dibagi 2. Yaitu 10 dibagi 2 yaitu 5. 28 dibagi 2 yaitu 14. Jadi hasilnya 5 per 14. Setelah pembagian pecahan, kita ke penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Contoh yaitu ada 21 per 2 ditambah 3 per 2. Kemudian ada 3 1 per 2 ditambah 4 2 per 5. Untuk penyelesaiannya, simak video berikut ya. Penyelesaian penjumlahan berpenyebut sama, yaitu kita pisahkan dulu antara bilangan bulat dan pecahannya, yaitu 2 ditambah 3 karena ini dijumlahkan. Kemudian bilangan pecahan 1 per 2 ditambah, karena ini dijumlahkan jadi dijumlahkan pula. Kemudian 3 per 2. Nah, di sini kita tetap penjumlahan ya, karena ketetapannya adalah ditambah atau dijumlahkan. Kemudian 2 ditambah 3 yaitu 5 tambah. Ini kan karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 3 yaitu 4 per 2. Kemudian 5 ditambah 4 dibagi 2 yaitu 2. 5 ditambah 2 yaitu 7. Kemudian lanjut ke penjumlahan campuran berpenyebut tidak sama. Itu ada 3 1 per 2 dan 4 2 per 5. Kita sama kayak tadi, yaitu kita pisahkan dulu antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. 3 ditambah 4. Kemudian ini tetap dijumlahkan karena sudah ketetapannya. Kemudian bilangan pecahannya yaitu 1 per 2 ditambah 2 per 5. Nah, 3 ditambah 4 yaitu 7. Karena ini penyebutnya tidak sama, kita cari dulu KPK-nya. Lima, 10, 15. Nah, KPK-nya sudah kita tahu. Nah, penyebutnya yaitu berarti 10 tambah per 10. 2 dikali berapa sama dengan 10, yaitu kita kalikan dengan 5. Jadi 5. Nah, pembilangnya pula kita kalikan dengan 5. 1 dikali 5 yaitu 5. Nah, 5 dikali berapa sama dengan 10, yaitu kita kalikan dengan 2. Maka pembilangnya pula kita kalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Itu berarti 7 tambah, karena ini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan antara pembilangnya saja.
5 ditambah 4 yaitu 9/10. Jadi hasilnya 7, 9/10. Penyelesaian pengurangan pecahan campuran berpenyebut sama kayak cara tadi, yaitu kita pisahkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Itu 4 dikurangi 2. Ini ditambah karena sudah ketetapannya. Kemudian bilangan pecahan, yaitu 3/5 dikurangi 8/5. 4 dikurangi 2 yaitu 2. Ditambah, karena ini sudah sama penyebutnya, jadi kita tinggal mengurangi antara pembilangnya. 3 dikurangi 8 yaitu -5 atau -5/5. 2 positif dikali negatif yaitu negatif. Kemudian 5 dibagi 5 yaitu 1. 2 dikurangi 1, 1. Kita lanjut ke pengurangan pecahan campuran berpenyebut tidak sama, yaitu ada 7 2/3 dikurangi 2 1/4. Nah, caranya kita pisahkan dulu antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. 7 dikurangi 2 ditambah karena sudah ketetapan. Kemudian bilangan pecahannya 2/3 dikurangi 1/4. 7 dikurangi 2 yaitu 5. Ditambah, karena ini beda penyebut, jadi kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. 3, 6, 9, 12, kemudian 4, 8, 12. Nah, karena kita sudah mengetahui KPK dari 3 dan 4, berarti penyebutnya itu 12. Dikurangi per 12. 3 dikali berapa sama dengan 12, yaitu kita kalikan dengan 4. Jadi pembilangnya pula kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4 yaitu 8. Kemudian 4 kita kalikan berapa sama dengan 12, yaitu kita kalikan dengan 3. Maka pembilangnya pula kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3 yaitu 3. Nah, kemudian 5 karena ini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal kurangi saja. 8 dikurangi 3 yaitu 5/12. Jadi 5/12. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.